Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pembelajaran kali ini, kita langsung mulai saja ya, karena sudah bergabung lumayan 44 orang sambil menunggu yang lain. Nah, untuk memulai pembelajaran, sebelumnya suara Ibu jelas tidak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Ya. Jelas, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ingatkan lagi, jangan lupa pada pembelajaran kali ini untuk mengisi absensi di link yang sudah Ibu share di Google Classroom. Linknya sama dengan pertemuan minggu kemarin. Nah, jika minggu kemarin itu kita belajar tentang akuntansi perusahaan dagang ya, dan ada contoh latihan soalnya untuk transaksi akuntansi, hari ini kita lanjut ke tahapan akuntansi perusahaan dagang. Sebelumnya, share yang Ibu tampilkan bisa terlihat jelas? Jelas, Bu. Ya. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Di akhir pembelajaran, seperti biasa, Ibu akan men-share slide ini beserta dengan latihan tugasnya. Nah, sebelum memulai, kita harus mengetahui dulu, ya. Nah, ini ya, ada siklus akuntansi perusahaan dagang. Jadi nanti kalian pada semester 6 ini, semester terakhir di kelas 12, akan mempelajari tahapan-tahapan ini. Ada 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap pencatatan. Nah, di tahap pencatatan ini ada 3 bahasan. Yang pertama itu tentang jurnal umum, jurnal khusus, dan buku besar. Yang hari ini akan dipelajari mengenai jurnal umum dan jurnal khusus. Lalu nanti setelah selanjutnya itu kita akan membahas tentang tahap pengikhtisaran. Di tahap pengikhtisaran ini ada neraca sisa, jurnal penyesuaian, dan kertas kerja. Lalu selanjutnya ada tahap laporan. Yang dilaporkan itu mengenai laporan laba rugi perusahaan, lalu ada perubahan ekuitas, posisi keuangan, dan arus kas. Dan yang terakhir itu ada tahap penutupan. Nah, di tahap penutupan ini nanti kita belajar tentang jurnal penutup, lalu ada buku besar setelah penutup, ada neraca saldo setelah penutup, dan jurnal kembali. Sebetulnya tidak jauh beda dengan ini materi perusahaan jasa. Yang membedakan di perusahaan dagang itu adanya buku besar. Buku besarnya itu terbagi menjadi 2 jenis. Ada buku besar pembantu dan buku besar utama. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, karena hari ini kita akan membahas jurnal khusus, lebih baiknya kita harus mengetahui dulu apa itu jurnal khusus. Jurnal khusus itu fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsinya itu untuk mencatat transaksi yang dikelompokkan sesuai jenis transaksinya. Terdiri dari jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Jadi nanti kalau misalnya kalian di perusahaan dagang itu kan suka melakukan pembelian ya, beli barang. Jadi pengertian perusahaan dagang itu kan perusahaan yang tugasnya membeli dan menjual barang tersebut kepada konsumen. Nah, berarti si perusahaan itu tuh nantinya harus punya jurnal pembelian, lalu ada jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Lebih lanjutnya akan kita bahas. Nah, yang pertama itu ada jurnal pembelian. Nih, jurnal pembelian itu
Ingat ya, digunakan untuk mencatat seluruh transaksi pembelian secara kredit. Jadi kalau misalnya kalian tuh beli barang, tapi beli barangnya teh kredit atau ngutang ya, berarti nanti ditulisnya itu di jurnal pembelian. Nah, tabelnya itu seperti ini. Ada tanggal, diisi oleh tahun, bulan, dan tanggal. Lalu keterangan. Keterangan ini diisi oleh nama perusahaan. Jadi contohnya kalian tuh beli barang secara kredit atau menghutang barang secara kredit. Misalnya ke toko Melati, berarti di keterangannya di sini tulis toko Melati. Terus syarat pembayaran, masih ingat kan syarat pembayaran itu kayak kalau misalnya 2/10 N per 30, berarti artinya kita bakal dapat potongan harga sebesar 2% jika kita melakukan pembayaran sebelum 30 hari. Jadi N30 itu batas waktu atau jumlah harinya. Nah, referensi di sini diisi jika kita akan memindahkan jurnal pembelian ini ke buku besar, sama seperti perusahaan jasa kemarin. Jadi referensi diisi kalau mau memindahkan akun ke buku besar. Nah, lalu ada kolom debit dan kolom kredit. Kolom debit itu terdiri dari pembelian, perlengkapan, dan serba-serbi. Artinya kalau misalnya kalian beli barang dagang, misalnya membeli barang dagang 5 juta, berarti kalau yang ada tulisannya barang dagang masuknya ke pembelian, di sini ditulis 5 juta. Terus kalau misalnya di soalnya itu membeli perlengkapan 1 juta, nah berarti di sini ditulis membeli perlengkapan 1 juta. Kalau misalnya di soalnya itu belinya itu peralatan, kan di sini nggak ada peralatan ya, cuman ada pembelian dan perlengkapan. Nah, berarti nanti peralatannya sama kalian ditulisnya di akun sini. Ditulis di kolom serba-serbi. Di sini berarti kalau misalnya membeli peralatan, di sini ditulis peralatan, referensinya dikosongkan, dan jumlah nominalnya berapa diisi. Lalu, jangan lupa ditulis kembali di sisi kredit utang dagangnya. Misalnya tadi kan di sini beli peralatan. Peralatannya misalnya beli 1 juta, berarti di kreditnya juga harus ditulis kembali sebesar 1 juta, karena harus seimbang antara debit dan kredit gitu. Sampai situ dapat dipahami nggak? Paham, Bu. Ya Allah. Paham. Insya Allah, Bu, paham. Terus selanjutnya ada kolom atau jurnal penjualan. Nah, jurnal penjualan di sini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi penjualan secara kredit. Jadi kalau misalnya si perusahaan itu tuh ngejual barang secara kredit atau ngehutangin barang ya secara kredit, berarti dimasukinnya ke jurnal penjualan. Kalau misalnya kita menghutangkan barang atau menjual barang secara kredit, berarti kita mempunyai piutang dagang. Makanya nanti piutangnya itu bakalan bertambah di sisi debit. Nih, sama kayak tadi tabelnya itu, yang pertama diisi oleh tanggal, terus ada nomor faktur. Nomor faktur ini tergantung oleh soalnya. Misalnya di soalnya itu suka ada ditulisin dengan nomor faktur misalnya 01. Nah, berarti nanti sama kalian langsung aja ditulis nomor faktur 01 gitu. Lalu keterangan diisi oleh nama perusahaan dan referensi dikosongkan. Syarat pembayaran yang misalnya 2/10 N per 30, lalu nominalnya diisi di sisi ini, piutang dagang di sisi debit dan penjualan di sisi kredit. Kalau misalnya kalian mau bikin kolom satu lagi di sini tidak apa-apa, jadi dipisahkan, penjualannya ada di sebelah kanan kolom piutang dagang.
Jadi dulu suara yang ada di kalian. Tadi dulu suaranya terdengar ke Ibu. Agak terganggu. Dengar suara kalian. Nah, udah ya. Bisa dimut dulu suara yang masih terdengar. Majril. Bang, Roman bang. Nah, udah ya. Kita lanjutkan lagi. Ajril. Suara siapa ya? Gali. Ajril. Majril. Udah ya. Ajril. Belum. Oh, udah. Udah dimulai. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang selanjutnya itu ada jurnal penerimaan kas. Nah, jurnal penerimaan kas itu digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan uang secara tunai. Jadi kalau misalnya si perusahaan itu tuh nerima uang secara tunai, nah dimasukkannya ke jurnal penerimaan kas atau disingkat jadi JKM ya, biar memudahkan jurnal kas masuk. Nah, jenis tabelnya seperti ini. Ada sisi debit dan sisi kredit. Nanti untuk lebih lanjutnya kita lihat ke contoh soal langsung ya. Nah, lalu yang selanjutnya itu bentar ya, tidak bisa diklik selanjutnya. Nah, lalu ada jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini digunakan untuk mencatat semua transaksi pembayaran uang secara tunai. Jadi kalau misalnya si perusahaan tuh ngeluarin uang, ngebayar uang ke orang lain secara tunai, masuknya ke jurnal pengeluaran kas atau disingkat JKK ya. Jurnal kas keluar. Sama di sini juga ada sisi debit dan sisi kreditnya. Nah, yang terakhir itu ada jurnal umum. Jurnal umum di sini fungsinya mencatat transaksi yang tidak dicatat dalam transaksi jurnal khusus. Contohnya itu ada transaksi retur pembelian dan retur penjualan. Masih ingat nggak retur itu apa? Retur itu Pengembalian, Bu. Pengembalian. ya pengembalian barang. Kalau misalnya kita beli barang atau ngejual barang, ternyata barang tersebut tuh tidak sesuai dengan yang diharapkan, maka barangnya itu harus dikembalikan. Kalau misalnya dikembalikan, nanti berpengaruhnya itu terhadap utang atau piutang ya. Kalau kita belinya secara kredit, sama kayak contoh soal minggu kemarin, masih banyak yang keliru. Ibu periksa tuh soalnya di saat pelunasan itu seharusnya jika terjadi retur pengembalian barang, berarti si utang atau piutangnya itu berkurang terlebih dahulu karena dikembalikan ya. Nah, terus kita masuk ke contoh soalnya. Nah, di contoh soal ini, nah bisa dibaca ya. Yang pertama itu ada contoh soal jurnal pembelian. Nah, di tanggal 6 Januari terjadi transaksi membeli barang dagang secara kredit dari toko laris seharga 55.200.000 dengan syarat pembayaran
2/10 N 3N/30. Ini ada nomor faktur. Nomor fakturnya TL251. Nah, berarti penyelesaian soalnya kan ini membeli barang dagang secara kredit ya. Kalau membeli barang dagang secara kredit, otomatis masuknya ke dalam jurnal pembelian. Nah, berarti nanti ditulis di sininya tanggal 6 Januari. Tadi keterangan itu kan diisi oleh nama perusahaan ya. Berarti di sini ditulis tanggal 6 itu belinya itu ke toko waris. Syarat pembayarannya 2/10 N 30. Nomor bukti atau nomor faktur ditulis kembali TL251. Nah, karena ini tuh dia melakukan pembeliannya barang dagang, maka langsung aja di sini ditulis nominalnya 55.200. Lalu tulis lagi di kreditnya itu karena belinya secara kredit kan berarti dia tuh punya hutang dagang. Tulis lagi 55.200. Jadi nantinya itu sisi debit dan sisi kredit itu harus seimbang gitu. Lalu yang selanjutnya itu tanggal 10 ya. Nih, tanggal 10 tuh membelinya itu perlengkapan. Kalau tadi makan membeli barang dagang, kalau sekarang mau membeli perlengkapan. Kalau membeli barang dagang mah tadi langsung aja ditulis pembelian. Kalau yang sekarang itu tanggal 10 tuh beli perlengkapan dari toko lengkap. Kalau misalnya di soal tidak ada syarat pembayaran, berarti dikosongkan aja. Lalu di soal juga tidak ada nomor bukti, berarti dikosongkan saja. Nah, ternyata di tanggal 10 tuh perusahaannya beli perlengkapan. Berarti kalau membeli perlengkapan, ditulisnya di kolom perlengkapan, jangan di kolom pembelian ya. Karena pembelian itu hanya menuliskan transaksi pembelian barang dagang. Berarti karena kita tadi belinya perlengkapan, di sini ditulis di kolom perlengkapan. Lalu jangan lupa ditulis lagi di sisi kreditnya berapa? 250.000. Nah, terus tanggal 16 mah sama ya, membeli barang dagang, sama tanggal 20 juga sama nih. Tanggal 16 membeli barang dagang, tanggal 20 juga sama membeli barang dagang. Berarti kalau barang dagang langsung aja masuknya ke sisi pembelian. Jangan lupa juga ditulis di sininya sisi hutangnya, debit kreditnya harus seimbang. Nah, yang beda itu tanggal 25. Ternyata tanggal 25 itu membeli peralatan sebesar 1.500.000. Nah, kalau di tanggal 25 itu kan di sini ada kolom pembelian dan kolom perlengkapan ya. Tidak ada kolom peralatan. Karena tidak ada kolom peralatan, berarti sama kalian dituliskan di kolom serba-serbi. Referensinya dikosongkan ya. Nah, akun itu ditulis nama akunnya, berarti tadi kan beli peralatan. Nah, di sini ditulis lagi peralatan sebesar 1.500.000. Lalu jangan lupa menuliskan di sisi kreditnya 1.500.000. Jika sudah, sama kalian dijumlahkan. Dicek lagi jumlah debit dan jumlah kredit itu harus seimbang. Berarti jumlah kreditnya kan totalnya 87.030.000. Berarti jumlah kreditnya jumlah debitnya juga harus sama. 85.280 ditambah 250 ditambah 1.500.000, hasilnya itu sama dengan 87.030.000 gitu. Sampai sini bisa dipahami untuk jurnal pembelian atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ada pertanyaan atau kita lanjut saja? Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut aja, Bu. Lanjut, Bu. Nah, terus selanjutnya di jurnal penjualan.
Ingat tadi jurnal penjualan itu dimasukkan transaksi jika kita menjual barang secara kredit. Nah, contoh soalnya ya, tanggal 4 dijual barang kepada FA Huges Jakarta seharga 7 juta dengan syarat EOM FJ nomor, ini faktur nomor 001. Berarti kalau misalnya ada kata dengan syarat itu tuh penjualan secara kredit, EOM itu end of month ya. Jadi syaratnya itu tidak boleh lebih dari akhir bulan. Nah, nanti penyelesaiannya karena kita menjual barang dagang, berarti ditulisnya sama tadi. Keterangannya diisi oleh nama perusahaan, nomor buktinya itu nomor faktur, syaratnya itu tadi EOM, end of month, lalu langsung saja ditulis di piutangnya itu berapa? 7 juta, di kreditnya juga ditulis 7 juta gitu. Jadi debit dan kredit harus seimbang. Nah, lalu di tanggal 10 sama dijual barang dagang. Berarti ditulis lagi tadi, ini juga sama ya, dijual barang dagangan. Tanggal 25 dijual barang dagang. Tanggal 30 sama juga dijual barang dagang. Karena ini semuanya barang dagang, berarti tidak ada kolom serba-serbinya. Jadi langsung saja nama perusahaan, nomor fakturnya berapa, lalu syarat pembayarannya, dan nominal di debit dan kredit. Tadi harus sama ya, harus seimbang antara sisi debit dan sisi kredit. Nah, terus selanjutnya ada contoh soal jurnal kas masuk. Tadi jurnal kas masuk itu diisi jika perusahaan itu menerima uang secara tunai. Diisinya itu jika perusahaan menerima uang secara tunai. Nah, contoh transaksi di sini itu tanggal 1, pemilik perusahaan Tuan Asih menginvestasikan sebagai modal pertama berupa uang tunai sebesar 10 juta. Jadi si Tuan Asih itu nanam modal atau menyimpan modal awal sebesar 10 juta. Ini bukti transaksinya. Bukti transaksinya itu nomor 002. Maka penyelesaiannya, nah di sini ditulis lagi bukti transaksi, lalu keterangannya diisi dia tuh ngapain. Kalau misalnya tidak ada nama perusahaan, keterangannya diisi oleh kegiatan yang dilakukan oleh si perusahaan. Nah, karena di tanggal 1 tuh dia menyetorkan modal awal, berarti di sini ditulisnya setoran modal. Di sini ditulisnya setoran modal. Lalu debitnya, kalau misalnya kita menyetorkan uang ke perusahaan, berarti kasnya itu bakalan bertambah. Nah, di sini ditulis kas 10 juta. Lalu di kreditnya ditulis modal usaha atau modal awal juga sebesar 10 juta. Jadi ingat kalian setelah menuliskan kolom debit, jangan lupa kembali untuk menuliskan di kolom kredit. Nah, lalu yang selanjutnya itu tanggal 3. Tanggal 3 itu dijual barang dagang secara tunai kepada Tuan Mugiono seharga 5 juta. Berarti barang dagang ya. Barang dagang itu langsung aja di sininya ditulis penjualan, lalu kas, lalu di sininya ditulis di kolom penjualan. Jadi setiap barang dagang dimasukinnya ke dalam sisi atau tabel penjualan atau pembelian setiap barang dagang itu. Nah, lalu yang nomor tanggal 6 itu diterima pelunasan piutang dari FA Gurun Bandung sebesar 6 juta. Nah, ini ada potongannya, dikurangi potongan
sebesar 2%. Berarti nanti kalian hitung dulu 2% dari 6 juta itu berapa? Nah, 2% dari 6 juta itu 120.000. Berarti pertama-tama sama kalian tulisin dulu di sininya. Potongan penjualannya 120.000. Lalu tadi jumlah piutang dagangnya berapa? 6 juta. Nah, sisanya itu berarti masuk ke kas karena piutang dagang 6 juta dikurangi potongan 120.000, hasilnya itu 5.880.000. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak tentang pemotongan harga? Atau bisa dipahami? Jadi nanti pertama-tama kalian harus menuliskan dulu jumlah piutangnya berapa di kredit. Total piutangnya dituliskan dulu yang pertama. Setelah itu nanti lihat dapat berapa potongan harganya. Kalau tadi itu kan potongan harganya 2%, berarti 2% dari 6 juta itu 120.000. Nah, sisanya itu berarti disimpan di sisi kas. Jadi nanti kalian nerima piutangnya itu, uang tunainya itu sebesar 5.880.000 karena sudah dikurangi oleh potongan penjualan. Gitu. Lalu di tanggal 10, nah di tanggal 10 itu diterima dividen tunai. Dividen itu nama lain dari pendapatan. Dividen itu kalau misalnya kita menanam saham bakal dapat pendapatan namanya dividen. Kalau kita menabung ke bank dapat lebih namanya bunga. Nah, kalau di sini itu diterima dividen tunai dari PT Faruh sebesar 3 juta. Berarti ditulisin lagi di sininya penerimaan dividen sebesar 3 juta masuk ke kolom kas. Nah, karena di kreditnya itu tidak ada kolom pendapatan atau penerimaan dividen, maka sama kalian ditulis di sisi serba-serbi di sini pendapatan dividen sebesar 3 juta gitu. Lalu di tanggal 15 dijual barang dagang. Nih, kalau barang dagang itu langsung aja tadi masuknya ke kas dan penjualan. Lalu di tanggal 20 diterima pembayaran. Nah, ini penerimaan pembayaran dari Tuan Yoga atas hutang yang jatuh tempo hari ini sebesar 5 juta dikurangi potongan 2%. Berarti ditulisin lagi kan jatuh temponya hari ini, terakhir bayar hutang hari ini. Berarti si Tuan Yoga ini teh masih dapat potongan soalnya terakhir jatuh tempo. Berarti tadi ditulisin lagi jumlah utangnya 5 juta. Nah, lalu 2% dari 5 juta itu 100.000 ditulis di potongan penjualan. Lalu kasnya itu ditulis dari 5 juta dikurangi 100.000, hasilnya itu 4.900.000. Nah, jangan lupa nanti sama kalian dijumlahkan di paling bawah. Jumlah debit harus sama dengan jumlah kredit. Berarti jumlah debit itu 32.280 ditambah 220, hasilnya akan sama jika kita menjumlahkan 8.500 ditambah 11 juta ditambah 13 juta, hasilnya itu harus sama. Kalau misalnya nggak sama, berarti ada yang keliru dari pengerjaan tugas yang sudah kalian kerjakan. Nah, lalu selanjutnya contoh soal jurnal kas keluar atau JKK ya. Nah, di jurnal kas keluar itu menuliskan jika perusahaan itu mengeluarkan uang secara tunai. Nah, di tanggal 2 ini dibayar sewa. Membayar sewa
atas ruang usaha untuk 1 tahun sebesar 1.800.000. Bukti transaksinya nomor 005. Berarti penyelesaiannya, nah ditulis lagi di sini bukti transaksinya berapa, keterangannya itu ngapain dia. Berarti kan sewa ruangan. Berarti di sini sewa ruangan, masuknya ke di sini kan nggak ada kolom sewa ruangan ya. Nah, jangan lupa kalau misalnya nggak ada di sini, ditulisin lagi oleh kalian di kolom serba-serbi. Di sininya ditulis nama akun. Nama akunnya itu beban sewa. Jumlahnya itu berapa nominalnya? 1.800.000. Ini di sisi debit. Jangan lupa nanti menuliskannya lagi di sisi kredit. Nah, di sisi kredit itu karena kita mengeluarkan uang kan, berarti kasnya berkurang nih. Nominalnya ditulis lagi sebesar 1.800.000. Lalu di tanggal 4 membeli barang dagang. Nah, membeli barang dagang seharga 4 juta. Ingat kalau barang dagang itu langsung aja di kolom pembelian. Nih, jadi di tanggal 4 itu langsung aja 4 juta dan langsung ditulisin di kolom kasnya 4 juta. Lalu tanggal 6 dibeli barang dagangan. Nah, ini dia tuh beli barang dagang 5.500.000 dan perlengkapan, dan beli perlengkapan nih. Dan beli perlengkapan seharga 1 juta secara tunai. Berarti lihat dulu tanggal 6 tuh beli barang dagangnya kan 5 juta. Terus ternyata di tanggal 6 juga dia membeli perlengkapan toko. Nah kan nggak ada ya di tabel di sini tuh perlengkapan. Maka sama kalian ditulis lagi di kolom serba-serbi perlengkapan toko sebesar 1 juta. Nominalnya itu ingat harus seimbang antara debit dan kredit. Berarti kan tadi beli barang dagang 5.500.000, lalu beli perlengkapan 1 juta, berarti bertambah ya, ditambah 5.500.000 ditambah 1 juta, hasilnya itu 6.500.000. Berarti nanti kalian tuh bayar sebesar 6.500.000. Nah, lalu yang tanggal 9 dibayar utang atas pembelian barang dagang dari toko Harum sebesar 8 juta dikurangi potongan, ini ada potongan, dikurangi potongan sebesar 160.000, bayar utang dikurangi potongan, berarti tulisin lagi membayar utangnya itu ke toko Harum. Berapa tadi utang dagangnya? Ini utang dagangnya 8 juta. Ditulis lagi utang dagangnya 8 juta, terus dapat potongan sebesar 160.000. Nih, potongannya 160.000 berarti dikurangi nanti kasnya itu, dan jangan lupa menuliskan potongan pembeliannya di sini. Potongan pembelian 160.000, maka nanti kasnya itu hasil dari utang dagang dikurangi potongan penjualan. Kalau ini kan soalnya langsung diketahui potongannya. Nah, kalau misalnya diketahui jumlah persentasenya sama kalian, dihitung lagi persentasenya berapa persen. Berarti kalau misalnya di sini mah ditulisnya kan langsung 160.000. Kalau misalnya 8 juta dengan syarat pembayarannya 2/10 N/30, berarti bakal dapat potongan sebesar 2%. Berarti 2% dari 8 juta itu sama aja ya 160.000. Lalu tanggal 10 pemilik mengambil uang tunai untuk keperluan pribadi sebesar 2 juta. Berarti FRIP ya. FRIP itu pengambilan uang tunai secara pribadi. Berarti tulis di keterangannya. Nah, karena tidak ada kolom FRIP, sama kalian jangan lupa diisi di kolom serba-serbi sebesar 2 juta. Dan di kasnya juga ditulisin lagi 2 juta. Lalu di tanggal 14 membayar gaji karyawan.
Nih, karena bayar gaji, maka ditulis di sisi kolom serba-serbi dan juga di sisi kolom kas. Nah, lalu tanggal 19 dikembalikan barang, berarti retur ya. Berarti di sini tulis nama perusahaannya Tuan Gunadi, lalu di sini akunnya ditulis lagi retur pembelian, nominalnya, dan di kas juga ditulis kembali. Lalu yang tanggal 25 sama tanggal 25 itu dibayar utang. Dibayar utang atas pembelian barang dagang sebesar 7 juta dikurangi potongan 3%. Bayar utang di sini ya, berarti nama perusahaannya tadi bayar utangnya kemana? Ke PT Gerbang sebesar 7 juta. Nah, ini harusnya tidak ada retur pembelian, dikosongkan saja karena tadi di soalnya hanya membayar utang dengan potongan 3%. Berarti 3% dari 7 juta itu berapa? 210.000 ditulis di potongan pembelian, dan di kasnya itu tinggal dikurangi aja. 7 juta dikurangi 210.000, hasilnya itu 6.790.000. Jika sudah, maka jangan lupa untuk menjumlahkan kembali sisi debit. Jumlahnya itu harus sama dengan sisi kredit gitu. Sampai situ bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu enggak? Enggak, sudah jelas? Enggak, Bu. Ya, berarti kita Bu. Nah, ini terakhir pembahasan mengenai jurnal umum. Tadi jurnal umum itu hanya mencatat transaksi retur. Nah, contoh soalnya itu tanggal 15 nih dikirim kembali sebagai barang dagang karena rusak. Berarti retur ya, retur. Nah, berarti penulisannya langsung aja hutang dagang di sisi debit 500.000, lalu di sisi kreditnya retur dan retur pembelian dan potongan harga sebesar 500.000. Lalu di tanggal 20 diterima kembali sebagian barang yang telah dijual secara kredit karena cacat. Berarti retur penjualannya di kolom debit dan piutangnya di kolom kredit, nominalnya tinggal dimasukkan saja 800.000 gitu. Sampai sini materi kita sudah habis tentang jurnal khusus. Untuk selanjutnya kalian mengerjakan latihan soal. Atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini? Cukup, Bu. Nanti soalnya Ibu akan share di Google Classroom ya. Ya, Bu. Jangan lupa Ya, untuk Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. belum mengakhiri pembelajaran, coba dinyalakan dulu videonya, kameranya dinyalakan dulu. Ibu mau mendokumentasikan. Boleh sok dinyalain dulu. Sok dinyalakan dulu ya kameranya. Maaf, nggak pakai seragam, Bu. Ya. Sok yang lain dinyalakan dulu kameranya ya. Ibu mau mendokumentasikan. Maaf, Bu, nggak lagi di rumah. Ya, sok Ibu mulai dari slide 1 dulu ya. Lagi di mana? Slide 1
kita mulai dokumentasi ya. 1, 2, 3. Bentar Ibu set dulu. Nah, sekarang slide 2 ya. Slide 2, Ibu dokumentasikan. Lalu, slide 3, dan terakhir slide 4. Udah ya, karena pembelajaran hari ini bahasannya sudah selesai, hanya membahas jurnal khusus saja, maka kita akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa bermanfaat. Makasih, Bu. Bu. Makasih, Bu. Makasih banyak, Bu. Untuk soal latihannya, Ibu kirim melalui Google Classroom ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Untuk itu, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.